Baik, selamat siang ya. Ibu Swastiastu. Saya ucapkan kepada Bapak Dewan Penguji, khususnya Ketua Penguji ya, Bapak Dewan Penguji SMK, dan juga penguji kedua sekaligus sekretaris Ibu Mila Eva. Jadi terima kasih sudah berkenan untuk hadir menyaksikan ujian untuk laporan studi dan juga Leonardus Engkong. Jadi harapannya sudah siap untuk akan menghadapi ujian laporan hasil studi hari ini yang berjudul usaha resepsionis dalam menangani wisatawan China pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Purwodadi Bali. Nah, adapun yang ingin disampaikan adalah kita nanti dalam pelaksanaannya itu akan menjadi tiga sesi ya. Sesi pertama adalah penyampaian materi dari apa yang telah disusun dalam naskah itu disampaikan dalam bentuk presentasi. Jadi untuk mengingatkan untuk penyampaiannya dengan waktu 15 menit saja ya, sehingga bisa digunakan semaksimal mungkin baik secara singkat, jelas dan juga tepat. Ya. Nah juga untuk penyampaiannya yang baik langsung ke latar belakang nggak satu ya, kemudian ke teori sedikit menyinggung, lalu ke gambaran mungkin sedikit ya, dan yang paling banyak itu implementasi. Ya, walaupun nanti kan semua juga ada di naskah sehingga para penguji dan juga ibu sekaligus penguji juga sudah bisa membaca di naskah. Ya. Lalu yang sesi kedua yaitu tanya jawab. Pertama adalah jawab penguji pertama, kemudian disusul oleh penguji kedua. Ya, nanti tentunya akan ada berbagai macam penyampaian dari kehidupan koreksi, saran dan juga perbaikan. Silakan untuk ingin mencatat, kemudian nanti setelah menjawab semampu mungkin sesuai dengan apa yang Anda tulis. Lalu yang sesi ketiga adalah rapat dengan Dewan Penguji. Di sini akan disampaikan ya dengan secara tertutup bahwa apakah si Leonardus ini untuk hasil dari laporan studi dan ujiannya bisa diterima, dan tentunya nanti dengan menilai hasil yang akan dicapai apakah masih ada kendala sehingga Leo belum bisa dinyatakan lulus. Jadi semoga ini berjalan dengan lancar sampai apa yang diharapkan Leo juga tentunya bisa berhasil dengan capaian yang diharapkan. Lalu untuk penilaian perlu Ibu juga sampaikan, yaitu penilaian juga kita ada 3 macam. Jadi yang pertama adalah dari laporan studi yang kita buat, kemudian dari tanya jawab, ya. Kemudian yang terakhir adalah presentasi. Ya, nah itu nanti akan digabungkan sesuai dengan penilaian yang kita gunakan, yaitu sistem siagat, dan nanti hasilnya bisa melihat di siagat. Ya. Nah itu saja, jadi silakan untuk beliau menyiapkan diri kemudian menyampaikan presentasinya untuk waktu Ibu. Saya ingin berdiri, Pak. Ya, silakan perkenalkan, buka saja plasternya dengan suaranya lebih jelas. Oke, baik, terima kasih atas waktu kesempatannya Ibu. Sebelum saya memulai presentasi laporan akhir ini saja, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leonardus Engkong. Saya dari kelas 3 UPW, sekarang semester 7 dengan nomor NIM 0534 Sebelum saya mulai presentasi saya pada siang hari ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Om Swastiastu, salam sejahtera, shalom, selamat siang untuk kita semua. Jadi sebelum saya membuka laporan hasil presentasi saya pada siang hari ini, jadi ada 5 topik yang ingin saya bahas pada siang hari ini. Yang pertama, pendahuluan. Ada pendahuluan yang akan saya bahas itu berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah dan lain-lain. Yang kedua adalah ulasan teori. 3, metode penelitian. 4, pembahasan dari seluruh materi saya. Dan yang 5, kesimpulan dan saran. Baik, kita langsung saja. Untuk laporan akhir studi ini
saya mengangkat judul usaha resepsionis dalam menangani wisatawan menginap pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Prima Bali. Baik, yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat berkaitan dengan latar belakang dan materi yang akan saya jelaskan. Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara Indonesia yang dikelola oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut, masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menarik wisatawan lokal ataupun wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Menurut Haji Burkat dalam namanya, beliau menyampaikan bahwa pariwisata adalah kepindahan orang untuk sementara dan dalam jangka pendek ke tujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka bisa hidup dan bekerja, dan juga kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan. Dan salah satu tempat pariwisata yang sangat terkenal saat ini atau populer sekarang ini adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki sektor pariwisata yang sangat terkenal dan telah dikunjungi oleh banyak wisatawan lokal ataupun wisatawan asing. Dengan demikian, Bali lebih dikenal dengan sebutan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Hal tersebut terjadi karena banyaknya daya tarik wisata yang dimiliki, pemanfaatan keindahan alam budaya, dan ada istiadat serta sikap toleransi dan keramah tamahan penduduk lokal menjadikan suatu ketertarikan wisatawan untuk berkunjung. Sebagai daerah tujuan wisata, tentunya Bali menyediakan berbagai sarana penunjang seperti hotel, villa, homestay, restoran, dan lain-lain. Pada masa pandemi COVID-19, sektor pariwisata di Bali sudah sangat pesat. Jadi akibat dari COVID-19, banyak masyarakat lokal yang kehilangan pekerjaan. Coronavirus disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 merupakan wabah virus yang merupakan dan sangat berbahaya yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sistem kerja virus ini adalah menyebar melalui udara dan benda-benda yang disentuh oleh orang yang terjangkit oleh virus ini. Jadi kita langsung saja di perumusan masalah. Jadi, dalam rumusan masalah yang akan saya bahas. Jadi di sini saya mengutip dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan kerjasama antara resepsionis dengan bagiannya di Departemen Front Office di Prima Bali. Yang kedua, bagaimana usaha resepsionis dalam menangani wisatawan menginap pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Prima Bali. Yang berikut, adapun tujuan penulisan dari penulisan laporan akhir studi ini, yaitu yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Salah satu contoh tujuan umumnya adalah untuk mengetahui bagaimana front office dan hubungan kerjasama antar departemen di front office di Hotel Prima Bali. Yaitu yang kedua tujuan khusus. Dan salah satu contoh dari tujuan khusus dalam penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagian-bagian departemen di front office dan hubungan kerjasama antar departemen. Yang berikut adalah manfaat penulisan. Ada manfaat penulisan dari laporan akhir studi yang saya buat. Ada tiga manfaat. Yang pertama, manfaat terhadap mahasiswa. Yang kedua, manfaat terhadap lembaga pendidikan, dan yang ketiga, manfaat terhadap industri. Dan salah satu dari manfaat terhadap mahasiswa adalah sebagai salah satu tugas akhir perkuliahan dan syarat jenjang akhir pendidikan diploma 3 jurusan usaha perjalanan wisata Akademi Akbar Denpasar. Manfaat terhadap lembaga pendidikan. Salah satunya adalah untuk mengukur keterkaitan materi yang didapat di kampus dengan materi yang didapat di industri, sehingga bisa menjadi bahan acuan untuk penyempurnaan materi
khususnya bahan pengajaran berkaitan dengan usaha-usaha resolusi dalam menangani wisatawan menginap pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, manfaat terhadap industri. Salah satunya adalah sebagai masukan untuk melihat dan menambah dan membenahi perihal yang dianggap kurang untuk kelancaran operasional. Baik, kita masuk ke topik yang kedua, yaitu landasan teori. Pertama, pengertian usaha. Jadi, saya akan menjelaskan landasan teori berdasarkan judul yang saya angkat, yaitu usaha resolusi dalam menangani wisatawan menginap pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Purima Bali. Yang pertama adalah pengertian usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai tujuan atau maksud. Dari pengertian tersebut, saya menyimpulkan bahwa usaha yaitu kegiatan di mana pikiran serta fisik bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, pengertian resepsionis. Resepsionis adalah bagian atau penerima tamu, yaitu bagian yang melakukan pendaftaran semua tamu yang datang menginap di hotel. Dan saya menyimpulkan bahwa resepsionis adalah bagian dari front office yang sangat berperan penting dalam penanganan tamu. Yang ketiga, pengertian menangani. Menangani merupakan sebuah kata kerja, di mana menangani adalah kegiatan mengerjakan atau menggarap suatu pekerjaan. Untuk berikut, pengertian hotel. Hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar untuk menginap para tamu, makanan, minuman serta fasilitas lain yang diperlukan dan dikelola secara profesional untuk mendapatkan suatu keuntungan atau profit di sebuah perusahaan. Yang berikut, pengertian wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat tersebut. Yang berikut, pengertian menginap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menginap adalah menumpang atau tidur rumah orang atau sebagainya. Arti lainnya adalah dari menginap adalah bermalam. Yang terakhir, pengertian pandemi COVID-19. Pengertian pandemi COVID-19 adalah wabah yang terjadi secara serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan penyakit menular atau disebut dengan epidemi yang menular hampir di seluruh negara atau benua dan biasanya mengenai banyak orang. Yang ketiga, topik ketiga saya bahas adalah metode penelitian. Jadi maksudnya metode penelitian ini adalah sesuai dengan penelitian yang saya ambil atau saya training ketika saya melakukan praktek kerja industri. Yang pertama, waktu penelitian. Pada saat saya melakukan penyusunan laporan studi ini, saya mengangkat judul atau materi saya berdasarkan tempat training saya, yaitu melaksanakan praktik kerja lapangan pada awal Oktober, 1 Oktober sampai tanggal 31 Desember selama 3 bulan. Pada saat melakukan praktik lapangan kerja, saya melakukan kerja lapangan dalam kurun waktu 3 bulan di front office departemen, khususnya di bagian resepsionis. Lokasi penelitian. Lokasi yang saya ambil dalam penulisan laporan ini yaitu adalah Hotel Purima Bali. Lokasi dari hotel ini adalah di Jalan Mertasari 59, Sidakarya Sibungkangen di Pasar Selatan dan Pasar Bali. Objek penelitian yang menjadi objek dalam penulisan laporan ini studi adalah usaha resolusi dalam menangani wisatawan menginap pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Purima Bali. Arah sumber data yang saya ambil dari penulisan laporan akhir ini adalah pertama, data primer, ada data sekunder, ada kegiatan observasi partisipatif dan interview atau wawancara. Pertama, data primer. Data primer yaitu data merupakan data yang dapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Yang ketiga, ada observasi. Observasi yang saya ambil di sini adalah observasi partisipatif, yaitu merupakan di mana orang yang melakukan pengamatan atau para serta ikut ambil bagian dalam kegiatan yang orang yang diobservasi.
Yang terakhir adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk berinformasi. Dengan demikian, penulis melakukan teknik pengumpulkan data dengan cara wawancara secara langsung dengan bijak, seperti manajer. Yang keempat, topik yang saya bahas adalah di bagian pembahasan. Pertama-tama, pembahasan yang saya akan bahas tentang sejarah dari Hotel Purima Bali. Purima Bali Hotel merupakan Hotel Purima Bali didirikan pada awal tahun 2009 dan hanya menyediakan 4 fasilitas kamar, yaitu superior room, standard room, deluxe room, dan suite room. Purima Bali resmi beroperasi pada tanggal 16 Juni 2011. Dikarenakan pada 2 tahun sebelumnya pemilik hotel, yakni Bapak Imada Dharma, mempersiapkan segala kelengkapan fasilitas hotel dan beberapa kendala pada saat pembangunan terjadi. Terletak di Denpasar, Purima Hotel memiliki lokasi dekat bandara dan dekat pantai. Keindahan alam kawasan ini dapat dinikmati di Pantai Sanur dan Pantai Kuta, Waterboom Bali, dan Taman Anggrek Bali juga. Patut dikunjungi. Lokasi hotel ini tepat di Jalan Antasari 59, Sungai Kangin, Denpasar, Bali. Dari visi dan misi hotel. Adapun visi dan misi dari hotel ini, yang pertama, visi menjadikan perusahaan yang mutu dan profesional dengan meningkatkan kualitas pelayanan dan menjunjung tinggi kerjasama yang baik bagi pekerja dalamnya. Yang kedua, misi memberi dan mengembangkan pelayanan yang berkualitas dan akan melakukan pelayanan sesuai dengan harapan tamu yang menginap ataupun jasa yang disediakan oleh Purima Bali. Yang berikut adalah logo Hotel Purima Bali. Mari kita lihat bersama-sama. Di sini ada logo dari Hotel Purima Bali. Jadi arti dari logo tersebut adalah melambangkan bunga tulip ungu yang berarti kesetiaan atau loyalitas. Lokasi dari Purima Bali. Dari Purima Bali terletak di lokasi yang sangat strategis di jantung ibu kota Bali, yaitu di Denpasar. Purima Bali Hotel juga hanya 5 menit berkendara dari Pantai Sanur dan pusat perbelanjaan, 30 menit berkendara dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan kawasan Kuta yang terkenal. Purima Hotel memiliki akses mudah ke Ubud dan banyak tempat-tempat menarik di Bali Selatan dan Tengah. Lokasi dari hotel ini tepatnya di Jalan Antasari. Bagian-bagian di front office teman-teman di Hotel Purima Bali. Yang pertama ada front office departemen, housekeeping departemen, dan food and beverage departemen. Dan fasilitas yang dimiliki Hotel Purima Bali yaitu pertama fasilitas kamar, interior deluxe room garden, superior room, dan suite room. Dan diikuti oleh fasilitas restoran dan swimming pool. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan departemen dalam front office. Yang pertama, manajer. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk membantu suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Tanggung jawab manajer yaitu untuk menerapkan standar operasional prosedur pada semua staf dan menjaga serta mengukur pelaksanaannya di lapangan. Dengan kultur yang baik, maka para staf akan selalu bekerja tidak melenceng dari standar yang ada. Yang kedua, ada front office. Departemen front office bertugas menyambut tamu dengan ramah dan menanyakan keperluannya. Front office bertanggung jawab untuk menerima dan menangani reservasi kamar yang dilakukan oleh calon tamu. Yang ketiga, resepsionis. Resepsionis adalah pegawai yang memiliki tugas untuk menyapa, melayani, memberikan informasi pada pengunjung, pelanggan atau pihak yang
kepentingan terkait. Resepsionis bertanggung jawab menerima dan meneliti informasi tamu yang berkunjung, bertanggung jawab mengelola arsip administrasi berkaitan dengan tamu yang keluar masuk. Yang keempat adalah telepon operator. Telepon operator adalah suatu seksi yang ada di front office departemen yang bertugas menangani layanan sambungan telepon, baik itu yang datang dari dalam maupun dari luar hotel. Jadi telepon operator bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran kegiatan seksi telepon dari waktu ke waktu. Ada penghubungan kerjasama dari 4 seksi ini. Yang pertama, hubungan kerjasama resepsionis dengan manajer hotel. Resepsionis adalah pegawai untuk yang memiliki tujuan untuk menyapa, melayani, memberikan informasi kepada pengunjung atau pelanggan atau pihak yang berkepentingan terkait tujuan yang diinginkan. Resepsionis berhubungan langsung dengan front office, manajer, segala aktivitas resepsionis diawasi langsung oleh manajer. Yang kedua, hubungan kerjasama resepsionis dengan telepon operator. Telepon operator adalah salah satu seksi yang ada di kantor hotel yang punya kedudukan yang sama dengan petugas resepsionis. Penerima tamu, memesan kamar, pelayanan barang, dan kasir kantor depan. Di hotel, sarana telepon merupakan kunci utama sebagai penunjang bisnis. Telepon operator hotel adalah satu seksi yang ada di front office departemen yang bertugas menangani layanan hubungan telepon, baik itu yang datang dari dalam ataupun dari luar hotel. Yang ketiga, hubungan kerjasama antara resepsionis dengan front office. Front office dan resepsionis memiliki tugas pekerjaan yang berbeda. Front office adalah orang yang bekerja di kantor bagian depan perusahaan dengan kegiatan garis depan yaitu menangani buku tamu, kurir dan kiriman, pemeliharaan file dokumentasi, dan membantu dalam mengatur pertemuan dan konferensi resmi. Resepsionis adalah orang yang dipekerjakan untuk menunjuk tamu dan atau klien. Secara teknis, perbedaannya terlihat di antara keduanya. Pada dasarnya, resepsionis adalah bagian dari front office departemen. Yang berikut kita langsung saja pembahasan berkaitan dengan rumusan masalah yang saya bahas. Pertama, usaha resepsionis dalam menangani seorang menginap pada masa pandemi COVID-19 PT Purium Bali. Yang pertama, usaha resepsionis dalam menangani tamu check-in. Sebagai seorang resepsionis dalam sebuah hotel, fungsinya sangat berperan penting dalam proses meningkatkan pelayanan kepada tamu, terlebih khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Seorang resepsionis adalah orang pertama yang langsung berhadapan dengan tamu. Ada pengusaha-usaha yang melakukan resepsionis dalam menangani kehidupan menginap pada masa pandemi COVID-19 di Hotel Purium Bali. Yang pertama, tentunya menjaga jarak kepada setiap wisatawan yang hendak menginap. Diusahakan untuk tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan wisatawan tetap menggunakan masker serta menyediakan hand sanitizer. Yang kedua, menyambut dan menerima tamu yang meliputi menyapa tamu, tawaran bantuan, menanyakan jenis kamar yang diperlukan, menjelaskan lokasi kamar, harga dan fasilitas administrasi, menjamankan identitas tamu berupa KTP maupun SIM. Untuk data di hotel, menginformasikan sistem bayaran kamar di Purium Bali bisa dilakukan tunai atau maupun debit. Bayaran dilakukan saat tamu check-in ataupun saat tamu akan check-out. Yang ketiga, pada saat proses check-in dipastikan resepsionis mengecek data-data terkait perjalanan tamu seperti kartu hasil rapid test COVID-19 yang masih berlaku. Hal ini dilakukan supaya memastikan tamu tersebut negatif COVID-19 dan untuk menghindari penularan. Pada saat proses pelayanan, resepsionis tetap ramah dan sopan ketika setiap wisatawan yang hendak menginap di Hotel Purium Bali. Terakhir adalah memberikan registrasi form. Yang pembahasan kedua, usaha resepsionis dalam menangani keluhan tamu. Resepsionis juga bertanggung jawab ketika terjadi keluhan kamar tidak bersih, aroma kamar tidak sedap, AC atau air conditioner tidak berfungsi dengan baik dan lain sebagainya. Jadi cara penanganan keluhan dari tamu yang sebagai berikut. Yang pertama, dekati tamu, tanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Yang kedua, dengarkan saat tamu mengutarakan keluhannya dengan baik sampai tamu selesai mengutarakan keluhan tersebut. Yang ketiga,
sebelum menjawab keluhan dari tamu, karyawan yang mulai keluhan selalu berkata maaf sebelum mulai karyawan. Berikut catat jenis keluhannya dalam notebook atau yang berikut catat jenis keluhannya dalam notebook atau buku khusus yang mencatat segala keluhan dari tamu dan pelajari masalahnya. Setelah diperiksa, coba atasi masalahnya dan